Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan ya. Oke, sekarang kita akan bertualang bersama sebuah alur cerita film seru berjudul Mojin the Worm Valley. Film ini mengisahkan petualangan para penjelajah demi menghapuskan kutukan sihir masa lalu. Masalahnya, berbagai rintangan berbahaya telah menunggu mereka demi mendapatkan benda pusaka terakhir agar mampu memusnahkan kutukan. Berkali-kali nyawa mereka jadi taruhannya saat menjelajahi pegunungan naga. Bahkan mereka pun tak sadar sedang mendaki makhluk raja ular raksasa yang mereka anggap sebagai jalur pendakian gunung. So, gimanakah kelanjutan dan endingnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita mulai. Alkisah zaman dahulu kala ada seorang putri raja yang kejam. Siapapun yang menentangnya, maka akan dikutuk dengan sebuah tanda sihir di punggungnya. Dan siapapun yang terkena tanda ini hidupnya tak akan lebih dari 40 tahun. Namun kejamnya lagi, kutukan tersebut akan terus diwarisi oleh anak cucu mereka yang terkena kutukan. Sang putri pun memegang kendali atas penawar kutukan iblis tersebut dengan menggabungkan dua benda pusaka, yaitu pahatan tulang naga langit dan bola mucen. Maka kutukan tersebut dapat terangkat sepenuhnya. Dan singkat cerita, 1000 tahun telah berlalu. Sekelompok penjelajah yang dipimpin oleh Profesor Sun telah berhasil menemukan pahatan tulang naga langit. Nah, dalam benda pusaka tersebut terdapat petunjuk untuk menemukan bola mucen. Sayangnya, tak semua tulisan kuno tersebut dapat dimengerti dengan baik oleh sang profesor maupun oleh anggotanya yang paling berani bernama Bayi. Sementara itu di lantai bawah museum sedang ada pelelangan barang-barang antik yang telah mereka kumpulkan saat penjelajahan sebelumnya. Tapi kabar bahwa mereka telah menemukan pahatan tulang naga langit membuat para konglomerat yang hadir memaksa dengan kasar agar mereka melelang benda pusaka tersebut. Saat kericuhan terjadi, Linglong ikut datang membantu, lalu untungnya sang kepala museum alias ayahnya Linglong datang dan menjelaskan bahwa saat penjelajahan sebelumnya, demi mendapatkan pahatan tulang naga langit, anggota penjelajahnya telah kehilangan beberapa anggota yang menjadi korban keganasan makhluk-makhluk buas. Terlebih lagi, tujuan mereka mencari pahatan tulang naga bukanlah untuk mencari keuntungan, melainkan untuk mengangkat kutukan dari rekan mereka sendiri yang bernama Fatty dan Goldie. Juga memungkinkan untuk menyelamatkan semua keturunan yang moyangnya terkena kutukan. Kembali ke lantai atas museum dengan kebuntuan yang dialami Profesor Sun dan Bayi. Tak lama kemudian, datanglah Shirley yang berhasil mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah sakit jiwa ada seorang arkeolog senior bernama Chen yang diduga kuat pernah ke lokasi di mana bola mucen berada. Namun dokter memvonisnya buta setelah berhasil selamat kembali pulang, di mana seluruh anggotanya tak ada yang selamat. Dan benar saja, saat menemuinya, banyak sekali coretan di dinding yang melambangkan keputusasaan dan trauma yang dialami Chen saat bertualang mencari bola mucen. Tanpa basa-basi, mereka langsung menanyakan lokasi terkait bola mucen. Chen lalu menegaskan kalau mereka yang hanya sekelompok anak muda biasa tak akan sanggup mendapatkan bola mucen. Meski begitu, Chen tetap memberitahu lokasi di mana ia hampir kehilangan nyawa untuk mencari benda pusaka tersebut. Namun Chen tetap memperingatkan dengan keras bahwa mereka tak akan mampu ke sana sambil memperlihatkan kondisi matanya yang ternyata tak mengalami kebutaan, namun telah berubah akibat menatap makhluk mengerikan yang tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Dan singkat cerita, tanpa berlama-lama kelompok penjelajah pun segera melakukan petualangannya ke lokasi yang disebutkan oleh Chen, yaitu menuju makam kuno Xian Wang di daerah pegunungan Yunan yang melalui pemandangan indah disertai jalur pendakian yang ekstrim. Hal naas hampir saja terjadi karena tiba-tiba supir bus yang mereka naiki mengalami remblong dan hampir membuat mereka semua jatuh ke jurang yang amat curam. Mereka pun terpaksa melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga sampailah di sebuah penginapan sederhana namun nampak nyaman. Bayi pun langsung disambut hangat oleh Bibi Cayun, sang pemilik penginapan. Ya, dulu saat wajib militer, rupanya Bayi bertugas di pegunungan Yunan hingga dekat dengan Bibi Cayun yang dianggapnya seperti ibunya sendiri. Dengan demikian, seluruh teman-temannya pun disambut hangat seperti keluarga. Saat itu Bayi langsung menanyakan apakah Bibi Cayun tahu jalan menuju makam Xian Wang yang berada di gunung bernama Gunung Naga Sembunyi. Dengan senang hati Bibi Cayun menjawab bahwa hanya ada satu jalan menuju ke sana yang sudah lama tak dipakai masyarakat.
Jika benar ingin ke sana, maka Kongku alias Putri Bibi Cayun siap mengantarkan. Namun ia juga mengingatkan bahwa jalur tersebut sangatlah berbahaya dan harus sangat berhati-hati. Mereka pun memutuskan untuk bermalam di penginapan. Dan saat suasana tenang, Linglong tiba-tiba berteriak memanggil teman-temannya untuk melihat keindahan dari kunang-kunang yang memenuhi halaman penginapan. Semua terkagum-kagum, namun saat Fatih menggenggamnya, kunang-kunang tersebut membakar tangannya. Di situ Kongku memperingatkan untuk hati-hati karena ini bukan kunang-kunang biasa, melainkan kunang-kunang api. Dan ternyata Kongku telah memiliki Raja Kunang Api yang ia simpan di dalam toples khusus. Lalu menunjukkan pada yang lainnya bahwa saat toples dibuka, maka aroma sang Raja Kunang Api akan tercium oleh seluruh kunang-kunang api yang ada hingga menghampiri rajanya. Sedangkan jika toples ditutup, kunang-kunang pun tak dapat mencium aroma rajanya hingga seluruhnya kembali berpencar. Sebagai hadiah persahabatan, Kongku akhirnya memberikan toples kunang raja pada Linglong untuk dibawa saat berpetualang. Dan akhirnya tibalah esok pagi yang cerah di mana Kongku memandu para petualang untuk menuju pintu masuk ke Gunung Naga Sembunyi. Berbagai jalur ekstrim mereka lalui bersama hingga akhirnya sampailah di sebuah sungai sebagai satu-satunya jalur pintu masuk menuju Gunung Naga Sembunyi. Saat mereka mulai berangkat, Kongku juga mengingatkan bahwa tempat paling aman untuk bermalam di gunung adalah sebuah pulau terapung. So, dengan demikian, mereka pun masuk ke gua misterius dengan medan magnet yang sangat kuat. Goldie tergoda ingin melihat ikan kecil yang imut. Ia pun mengulurkan tangan dan ternyata itu adalah seekor ikan piranha buas. Tangan Goldie pun mengucurkan darah ke dalam air dan tanpa waktu lama, pasukan piranha super ganas pun menyerang tanpa ampun. Sekuat tenaga mereka melindungi diri hingga akhirnya Goldie berhasil menghentikan pendarahannya dan para piranha pun berhenti mengejar. Tapi tak sampai di situ, seolah gua kuno ingin menyambut mereka karena tiba-tiba kepompong jasad manusia berjatuhan ke dalam air. Nah, disitulah tiba-tiba serangga mengerikan keluar dari kepompong dan terbang menyerang mereka dengan ribuan jumlahnya. Untungnya, mereka telah siap dengan berbagai kemungkinan. Senjata penyembur api pun dikeluarkan hingga akhirnya mereka pun mampu melewati itu semua. Tapi apakah sudah selesai? Ternyata belum. Di depan telah menunggu ujung sungai yang tak lain adalah air terjun yang amat tinggi. Satu persatu mereka terjatuh ke dalam air, namun untungnya semua selamat hingga berenang-renang ke tepian. Dengan demikian, sampailah mereka di lembah Gunung Naga Sembunyi dan petualangan berbahaya sebenarnya baru dimulai demi menemukan keberadaan Bola Muchen. Mereka pun melalui banyak tubuh tak bernyawa yang diduga bekas para penjelajah sebelumnya. Tak lama kemudian, semakin berjalan masuk ke hutan, mereka tiba-tiba disambut oleh kadal raksasa yang telah kelaparan. So, pastinya adegan kejar-kejaran bertahan hidup pun dimulai. Hingga akhirnya mereka terpaksa melompati tebing untuk menyelamatkan diri. Dikira sudah selamat, tapi sesampainya di bawah bukannya selamat, justru mereka masuk ke habitat kadal raksasa. Saat itu tiba-tiba cuaca berubah dan muncullah petir. Dan di situ mereka menyadari bahwa kadal raksasa takut dengan suara petir hingga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melewati mereka. Tapi apesnya, belum sempat mengamankan diri, mereka sudah keburu dikejar lagi karena petir sudah berlalu. Untungnya mereka tahu harus kemana karena di depan mata terlihat jalan menuju Pulau Terapung yang aman untuk bermalam seperti nasihat Kongku sebelumnya. Mereka berlari sekuat tenaga menuju ke sana. Dengan nekat, bayi sengaja meninggalkan diri di belakang untuk membelah sebatang kayu besar sebagai satu-satunya akses menuju Pulau Terapung. Dan ya, kali ini
mereka benar-benar selamat dari bahaya berbagai makhluk buas di hutan Gunung Naga Sembunyi. Keindahan Pulau Terapung membuat mereka tenang dan terkagum-kagum hingga tanpa terasa. 1天之内会经历4季的变化，这个岛本身就是一块大磁石，这么神奇啊！ Malam pun tiba. Mereka bersantai untuk menenangkan jiwa dan raga. Jernihnya air danau di Pulau Terapung pun membuat mereka tak bisa menahan diri untuk berenang di sana. Malam pun semakin larut, hingga pagi yang cerah pun tiba menyambut mereka dengan hamparan bunga yang luas layaknya samudra mengiringi petualangan para penjelajah. Hingga akhirnya keindahan tersebut terhenti saat mereka sampai di sebuah makam tua dengan ratusan peti mati menghiasi tebingnya. Saat itu mereka dikejutkan dengan kemunculan kepiting raksasa dari dalam danau. Profesor Sun pun menjelaskan bahwa makhluk tersebut adalah kepiting maut yang tak memiliki rasa sakit dan tentu saja memangsa manusia. Hanya satu kelemahannya, yaitu berada di perut. Berbagai cara dilakukan untuk melumpuhkan kepiting raksasa tersebut. Sayangnya, Linglong dan Fatih terkena sabetan capit raksasa. Sampai saat ini, semua masih kewalahan hingga bayi mendapat ide untuk menjadi umpan, lalu terjun ke danau yang ia yakini terhubung dengan sungai, di mana sebelumnya terdapat piranha. So, dengan demikian, bayi segera mengucurkan darahnya di dekat kepiting, mengecohnya, hingga akhirnya kepiting raksasa jadi santapan ribuan ikan ganas tersebut. Setelah berhasil buru-buru kembali, ternyata Linglong terlihat terluka parah akibat sabetan capit kepiting yang pendarahannya sudah terlalu banyak keluar. Linglong pun semakin pucat hingga akhirnya mengucapkan kata perpisahan terakhir pada teman-teman seperjuangannya, lalu menghembuskan nafas terakhir. Tentu semua bersedih, tapi perjalanan harus tetap dilanjutkan. Perbedaan pendapat sempat terjadi dengan menghasilkan keputusan bahwa Profesor Sun memilih mundur, sedangkan yang lainnya tetap melanjutkan petualangan. So, satu demi satu peti mereka naiki hingga akhirnya sampailah mereka di puncak, di mana gerbang utama pemakaman kerajaan berdiri kokoh di atas ketinggian awan di Gunung Naga Sembunyi. Setelah berjalan semakin maju, tampak jelas di hadapan mereka ada bola mucen yang dipegang sosok patung kaisar. Saat semakin maju, tiba-tiba mereka diserang oleh pasukan kalajengking raksasa. Bayi tetap fokus untuk mengambil bola mucen, dan tiba-tiba hal mengejutkan terjadi. Pasukan kalajengking langsung mundur seolah takut terhadap sesuatu. Tak lama kemudian, langit menghitam, dan tiba-tiba sosok ular raksasa penjaga bola mucen bangkit untuk menghadang dan membunuh siapapun yang ingin mengambil benda pusaka tersebut. Kemudian film memperlihatkan masa lalu alias sejarah, bahwa ternyata putri kejam ahli sihir tersebut telah menitipkan bola mucen untuk dijaga oleh seekor ular. Setelah memakan benda pusaka tersebut, hari demi hari hingga ratusan ribu tahun berlalu, tubuh sang ular semakin membesar hingga mampu mengitari gunung sekalipun dan menjadikannya raja ular raksasa di bumi. Dan ya, itulah makhluk yang sekarang mereka hadapi. Aura sihir di sekitar istana membuat lonceng di sekitar makam tiba-tiba berbunyi seolah menghipnotis mereka untuk menyerah dan tunduk. Tapi kekuatan mental bayi memecahkan itu semua. Ia berteriak bahwa dirinya tidak akan takluk demi menghancurkan kutukan teman-teman dan juga orang-orang di luar sana yang terkena kutukan. Hal itu akhirnya menyadarkan teman-teman seperjuangannya untuk bangkit melawan. Raja ular raksasa pun langsung menyerang dengan brutal hingga menyebabkan toples yang berisi raja kunang-kunang api pecah. Nah, ternyata itulah calon penyelamat mereka. Puluhan ribu kunang-kunang api yang sangat sensitif terhadap bau rajanya langsung datang menuju makam Xian Wang di mana ular raksasa mengamuk. Ular pun terlihat kebingungan dan panik. Melihat hal itu, bayi mendapat ide untuk memasukkan toples ke mulut ular, tapi ia justru terhantam dan terjatuh. Toples pun pecah. Raja kunang-kunang api lepas, tapi
Ternyata Profesor Sun kembali datang sambil menggenggam Raja Kunang Api, lalu tanpa basa-basi mengorbankan dirinya untuk masuk ke dalam mulut ular yang diikuti oleh pasukan kunang-kunang api yang lainnya. Setelah kehancuran ular, komplek pemakaman pun ikut hancur porak-poranda dan air gunung pun semakin meningkat hingga mereka tak ada pilihan lagi selain menyelamatkan diri melalui arus air yang deras yang membawa mereka kembali ke pintu masuk gua Gunung Naga Sembunyi. Dan singkat cerita, mereka semua telah kembali pulang dengan membawa kabar duka pada kepala museum bahwa anaknya telah gugur. Lalu, tanpa waktu lama, pusaka bola Mucan pun digabungkan dengan pusaka pahatan naga langit. Hingga akhirnya, kutukan mereka pun mulai terangkat dengan sendirinya. Lalu perjalanan besar pun mereka putuskan. Mereka berkeliling dunia untuk menyelamatkan orang-orang dari kutukan masa lalu yang kejam. Hingga tiba-tiba, film pun berakhir.